Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku seperti biasa. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat, dilancarkan dalam setiap urusan, dan rezekinya terus mengalir. Langsung aja ke intinya. Kali ini kita mau bahas lagi cerita horor, di mana kita akan membawakan kisah-kisah dari kalian. Mungkin aja cerita ini pernah kalian alami atau malah belum pernah sama sekali seperti aku. Kali ini kita mendapatkan sebuah cerita yang cukup menyeramkan dari seseorang yang kita sebut saja namanya Jajang. Dia berasal dari kota Subang, Jawa Barat. Jadi waktu itu Jajang dapat pekerjaan di daerah Bekasi. Namanya juga orang kerja, rumahnya jauh, jadi dia memutuskan untuk ngekos. Jajang ngekos bareng dua temannya, kita sebut saja namanya Rifki dan Ricky. Kebetulan Rifki dan Ricky juga ada pekerjaan di daerah yang sama, jadi mereka memutuskan tinggal bersama di satu kosan. Kosan itu mereka dapat dari rekomendasi seorang teman, sebut saja namanya Amel. Awalnya kosannya kelihatan normal, aman, dan tidak ada yang aneh. Tapi lama-kelamaan mulai ada hal-hal mencurigakan, terutama dari pemilik kosannya. Sikapnya terasa janggal dan seperti punya niat buruk. Hingga akhirnya, Jajang dan teman-temannya mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar tidak masuk akal. Penasaran seperti apa ceritanya? Yuk, simak terus. Jangan lupa siap-siap kalau mendengar cerita horor ini. Ceritanya dimulai pada tanggal 19 Desember. Jajang berangkat dari Subang ke kota Bekasi untuk persiapan kerja di sebuah pabrik mie instan. Besoknya, yaitu tanggal 20 Desember, Jajang harus tanda tangan kontrak dan mulai bekerja keesokan harinya. Sebelumnya, Jajang sudah minta bantuan temannya, Amel, untuk mencarikan kosan. Amel ini kebetulan masih saudara dengan Rifki dan Ricky. Jajang menghubungi Amel lewat WhatsApp. Mel, nanti tolong cariin kosan yang agak besar ya, biar pas sampai bisa langsung ditempati. Aku sama Rifki dan Ricky mau ngekos bareng. Amel pun membalas, oke, nanti aku cariin. Mudah-mudahan dapat ya. Awalnya Jajang pikir Amel bakal cari kosan sendiri. Ternyata tidak. Amel meminta bantuan seseorang yang bisa dibilang seperti calo kosan untuk mencarikan tempat tinggal di daerah dekat pabrik tempat Jajang akan bekerja. Jajang sempat ragu. Dalam hati dia bertanya-tanya, apa benar orang ini bisa bantu? Tapi karena sudah dibantu, dia tidak mau terlalu banyak berpikir. Toh, waktu itu mencari kosan yang cocok memang tidak mudah. Singkat cerita, mereka bertemu dengan si calo dan dia menunjukkan sebuah kosan. Saat dilihat, ternyata kosannya kecil dan tidak sesuai harapan Jajang yang ingin kosan lebih besar. Apalagi kamar mandinya berada di luar. Tapi karena bingung dan sudah capek mencari, akhirnya mereka bertiga sepakat untuk mengambil kosan itu sementara waktu, setidaknya untuk 1 bulan ke depan. Mereka pun membayar kosan tersebut. Tanggal 20 Desember, Jajang menandatangani kontrak kerja dan mulai bekerja. Namun, 3 hari setelah tinggal di kosan itu, Jajang tiba-tiba sakit. Dia demam, meriang, dan tidak kunjung sembuh. Biasanya meriang hanya beberapa hari, tapi ini terus-menerus. Karena kondisinya tidak membaik, Jajang memutuskan untuk izin tidak masuk kerja. Saking parahnya, Jajang hanya berdiam di kamar seharian. Malam harinya, salah satu tetangga kosan, sebut saja namanya Indro, baru pulang kerja. Dia bertanya kepada Teh Dea, tetangga depan kamar Jajang. Teh, itu anak baru mana? Kok nggak kelihatan? Nggak tahu, dari tadi nggak keluar. Indro pun memutuskan untuk menyambangi kamar Jajang. Saat sampai, dia mengetuk pintu dan bertanya, Jang, kenapa lu? Sakit? Jajang menjawab sambil meriang, iya bang, ini pusing banget, makanya nggak masuk kerja. Indro mengingatkan, baru 3 hari kerja sudah nggak masuk. Coba lu periksa ke dokter, takutnya nanti lu malah ditandain sama senior. Biasanya anak baru yang sering absen cepat ditandain. Kalau parah, bisa diponco atau dianggap nggak serius kerja. Jajang bilang dia belum sempat ke klinik karena jaraknya jauh dan dia tidak punya teman untuk menemani. Akhirnya, Indro menawarkan diri untuk mengantar Jajang ke klinik malam itu juga. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sebenarnya, Jajang ini punya riwayat darah tinggi. Tapi sebelum-sebelumnya tidak pernah ada gejala seperti ini. Singkat cerita, setelah sebulan tinggal di kosan itu, semuanya terasa normal. Jajang sudah sembuh. Tetangga kosannya ternyata baik semua dan Jajang merasa seperti punya keluarga di sana. Namun setelah 1 bulan, Jajang mulai merasakan hal-hal yang tidak masuk akal. Waktu itu, Jajang ngekos bertiga bersama Rifki dan Ricky. Yang pertama masuk ke kosan adalah Jajang, lalu disusul oleh Rifki dan Ricky. Ketika Rifki mulai tinggal di sana,
dia juga ikut sakit seperti Jajang saat pertama datang. Rifki mengeluhkan badannya yang terasa tidak enak, tapi dia mengira itu sakit biasa dan tetap pergi kerja seperti biasa. Setelah 3 hari, Rifki berkata, kok aneh ya? Gue setiap di kosan badan gue panas, kepala pusing. Tapi kalau di tempat kerja gue sehat, nggak ngerasa apa-apa. Jajang menanggapi, perasaan lu aja kali. Mungkin di tempat kerja lu senang, jadi semangat. Tiba-tiba Rifki berkata, lu nggak nyium bau bangkai ya? Jajang bercanda, bibir lu kali itu yang bau. Mereka bertiga, Jajang, Rifki, dan Ricky tertawa sambil ngobrol. Tapi bau bangkai yang Rifki rasakan semakin kuat. Karena penasaran, mereka memutuskan mencari sumber bau tersebut. Mereka memeriksa setiap sudut kamar termasuk kolong tempat tidur, tapi tidak menemukan apapun. Akhirnya, mereka menyemprotkan pewangi ruangan, tapi bau itu tidak hilang. Justru baunya semakin menyengat. Mereka menyerah dan membiarkan bau itu sampai akhirnya sekitar pukul 9 malam, bau tersebut tiba-tiba hilang begitu saja. Padahal, biasanya bau bangkai tidak akan hilang sebelum sumbernya ditemukan. Setelah bau itu hilang, mereka hendak naik ke kasur, tapi tiba-tiba mereka melihat banyak belatung di atas kasur. Mereka langsung panik dan membersihkan kosan. Belatung-belatung itu dibuang, dan mereka memastikan kosannya bersih 2 kali lipat. Namun, kejadian itu terulang 3 kali. Puncaknya adalah ketika Rifki yang sudah tidak tahan meminta Jajang mengantarnya ke klinik. Rifki merasa tubuhnya panas, lemas, dan kepalanya pusing terus-menerus. Ketika diperiksa di klinik, dokter hanya mendiagnosis Rifki dengan sakit biasa seperti demam. Tapi anehnya, kondisi Rifki terasa jauh lebih buruk saat berada di kosan. Rifki akhirnya memutuskan pulang ke kampung halamannya. Pagi harinya, Rifki menghubungi keluarganya untuk dijemput. Omnya Rifki datang ke kosan. Saat masuk, omnya berkata, kok kosan ini bau anyir ya ditambah bau busuk. Padahal Jajang dan Ricky tidak mencium bau apapun sebelumnya. Karena penasaran, mereka masuk kembali ke kosan dan benar saja bau busuk yang menyengat tercium. Dari situ, Jajang mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres. Setelah Rifki pulang, dia menghubungi Jajang lewat chat. Jang, coba fotoin kosannya. Awalnya Jajang bingung, tapi akhirnya dia memotret kosan dan mengirimkan fotonya ke Rifki. Rifki lalu mengirimkan foto itu ke gurunya yang kemudian berkata, tinggalkan saja kosan itu, tempat itu tidak baik. Saat perjalanan pulang, mobil yang digunakan Rifki tiba-tiba mogok, mesinnya ngebul seperti overheat. Selain itu, ponsel Rifki juga tiba-tiba ngehang. Di kosan, Jajang merasa semakin tidak nyaman. Suatu malam setelah pulang kerja, Jajang video call-an dengan saudaranya, Ajay. Ajay berkata, kok mata lu merah sih? Jajang menjawab, mungkin kecapekan, Jay. Badan juga rasanya nggak enak. Setelah selesai video call, Jajang berbaring di kasur Ricky. Saat tidur, Jajang bermimpi berada di kamar kosan itu. Dalam mimpinya, dia merasa ada yang menindih tubuhnya. Sosok itu adalah seorang perempuan dengan lidah panjang, rambut berantakan, dan kulit hitam seperti terbakar. Jajang setengah sadar berusaha bangun dan membaca doa-doa yang dia pelajari sebelumnya. Dan alhamdulillah setelah membaca amalan itu, dia jadi agak tenang. Cuma jadi pertanyaan, tadi kan dia mimpi ditindih sama sosok itu. Apakah benar-benar mimpi atau memang dia ditindih sama sosok tersebut? Tapi dia menganggapnya mimpi. Singkat cerita, habis mimpi atau tidaknya ketindihan itu dia melihat ke jam dinding. Ternyata masih pukul 9 malam. Karena tidak bisa tidur lagi gara-gara habis mimpi tadi, akhirnya dia memutuskan untuk merokok saja, sekadar menenangkan diri sambil menunggu Ricky pulang. Untungnya tidak lama setelah dia merokok, Ricky datang. Mereka sempat ngobrol sebentar, tapi Jajang tidak menceritakan kejadian tadi karena takut dibilang halu. Jadi dia diam saja. Setelah ngobrol, mereka langsung tidur. Tapi Jajang benar-benar tidak bisa tidur lagi karena masih trauma dengan mimpinya. Sampai akhirnya, dia melihat Ricky mengigau seperti orang kesakitan. Jajang kaget melihatnya, tapi dia diamkan saja. Dia hanya memperhatikan sampai akhirnya Ricky berhenti mengigau. Setelah itu, Jajang memutuskan untuk memaksa dirinya tidur. Namun, saat tertidur, Jajang kembali bermimpi. Kali ini, dia berada di hutan. Tidak ada siapa-siapa di hutan itu, tapi terdengar suara seperti musik jaipongan. Dia mencoba mencari sumber suara tersebut. Setelah berjalan, dia sampai di sebuah perkampungan yang sedang mengadakan acara hajatan. Semua orang di acara itu terlihat normal, tertawa dan berjoget. Tapi Jajang melihat sosok yang tampak menonjol, seorang pemimpin yang terlihat gagah.
Jajang terus mengikuti acara itu sampai tiba di puncak acaranya. Musik jaipongan tiba-tiba berhenti, suasana jadi sunyi dan orang-orang yang tadi tertawa berubah menjadi sosok dengan kepala binatang, kepala rusa, kepala babi, kepala monyet. Bahkan ada yang wajahnya rusak. Mereka hanya diam seperti membeku. Namun musik kembali dimainkan dan mereka mulai bergerak lagi. Di atas panggung, Jajang melihat sesuatu yang tidak masuk akal, seperti ritual makan tubuh manusia. Jajang lari dan orang-orang di situ langsung mengejarnya sampai akhirnya dia ditangkap. Dia diserahkan kepada pemimpin yang memiliki kepala binatang dan taring panjang. Sosok itu mencium Jajang dan saat itu Jajang terbangun dari mimpinya. Keesokan paginya, Ricky terlihat ketakutan dan memanggil Jajang untuk bercerita. Ternyata Ricky juga bermimpi ditindih sosok perempuan dengan ciri-ciri yang sama seperti mimpi Jajang. Mereka lalu ingat cerita Wawan tentang rambut panjang yang tiba-tiba berserakan di lantai. Saat bekerja, Jajang mendapat pesan dari Rifki yang isinya memberi peringatan. Jang, si ibu pesugihan lagi nyari tumbal dan yang diincar kita berdua. Hati-hati ya. Jajang kaget membaca pesan itu. Malam harinya, saat Jajang sendiri di kosan, tiba-tiba pintu terbuka dan tertutup sendiri. Barang-barang di kamar berterbangan. Dia melihat sosok perempuan di dinding ditambah sosok berbulu besar dan makhluk lain seperti pocong dan kuntilanak. Sosok berbulu besar itu berkata, "Kamu wangi, badanmu kuat, kamu punya sesuatu yang istimewa. Kamu tidak akan selamat." Jajang ketakutan setengah mati dan terus berzikir sampai keadaan kembali normal. Dia memutuskan untuk pindah kosan setelah mendapat izin dari gurunya yang mengatakan bahwa di bawah kosan itu ada kuburan perempuan yang tidak semestinya. Singkat cerita, Wawan datang ke tempat Jajang untuk mengambil kunci kosan. Mereka akhirnya memutuskan pindah bersama Rifki ke kosan baru. Singkat cerita, saat sampai di kosan, Wawan bilang hal yang kurang lebih mirip, katanya, ibu kos itu pesugihan. Pokoknya ibu kosan itu dan keluarganya melakukan hal yang tidak benar. Entah bagaimana mungkin keluarga Wawan memahami hal seperti itu, sehingga dia disuruh pindah. Akhirnya setelah mengambil kunci, Wawan pergi. Singkat cerita, sekarang Jajang sudah sampai di kosan barunya, masih di Bekasi, tapi yang penting bukan di kosan itu lagi. Jajang juga sempat pamit kepada ibu kos yang lama. Jajang melihat respons ibu kos sebelumnya itu seperti kesal, seperti tidak terima Jajang pindah. Padahal saat Rifki dan Ricky pindah, si ibu biasa saja. Tapi entah kenapa, saat Jajang yang pindah, dia terlihat kesal, seolah-olah kehilangan sesuatu yang penting. Setelah sampai di kosan baru, Jajang melakukan apa yang dipesankan gurunya. Dia menaburkan garam, meminum air yang sudah diberi doa, dan mengumandangkan azan di pojok-pojok ruangan. Benar saja, sehari setelah Jajang pulang kerja, di tempat-tempat yang ditaburi garam oleh dia muncul banyak rambut dan tercium bau bangkai. Jadi pertanyaannya, kok di kosan baru juga sama? Namun, selama seminggu di situ, semuanya aman-aman saja, tidak ada gangguan berarti. Meski begitu, teman-temannya Jajang merasa ada yang janggal. Sampai-sampai Wawan bilang, enggak mungkin masalah selesai gampang ini. Pasti mereka, maksudnya ibu kos itu, masih punya strategi atau rencana lain. Beberapa hari kemudian, benar saja Rifki mulai kambuh lagi, badannya tidak enak, dan dia melihat pocong serta kuntilanak di kosan yang baru. Selain itu, Rifki bercerita bahwa dia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, tiba-tiba dia ada di depan kosan yang lama dan melihat dua sosok anak kecil yang mengajaknya ke suatu tempat. Rifki menolak, tapi anak-anak itu bilang sesuatu yang aneh. "Sempurnakan kami, Kak!" Karena itu hanya mimpi, mereka masih bisa mengabaikannya, apalagi mereka merasa kosan baru lebih aman. Namun, Jajang mengalami mimpi lain. Dia dibawa ke hutan, tapi bedanya kali ini setiap kali dia bermimpi masuk ke hutan, dia bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu berkata, "Ayo, kakek antar kamu pulang. Ini bukan tempatmu." Singkat cerita, 2 hari kemudian saat malam minggu, Jajang pulang kerja. Yang lain sudah pulang lebih dulu. Dia melihat sandal Wawan ada di pintu kamar Rifki dan Ricky dan Jajang berpikir, Wawan pasti mampir bawa cerita lagi. Tapi karena capek, Jajang masuk ke kamarnya dan mencoba tidur. Anehnya dia tidak bisa tidur. Mungkin karena takut bermimpi buruk lagi. Akhirnya Jajang tidak tidur 2 hari, matanya menghitam dan tubuhnya lemas. Pagi harinya Rifki mengetuk pintu dan berkata, "Gua mau pulang, antar gua ke terminal. Gua udah nggak kuat, semua ini nggak masuk akal." Tanya dah sama Warren Ricky, iblis datang lagi ke kita. Gua sampai kejang-kejang.
Bahkan Wawan sampai ditelepon ibunya. Ternyata Wawan memiliki isian yang membuatnya merasa panas setiap kali ada makhluk mendekat. Wawan menceritakan bahwa malam sebelum Rifki memutuskan pergi, Rifki teriak-teriak. Tapi anehnya suaranya tidak terdengar dari luar. Karena merasa ada yang tidak beres, Wawan memutuskan menginap. Benar saja, mereka bertiga melihat ke arah pintu kamar dan ditampakkan pocong genderuwo serta kuntilanak yang sebelumnya Jajang lihat di kosan lama. Dari situ, Rifki memutuskan minta diantar Jajang ke terminal. Dalam perjalanan, Rifki bertanya, "Kenapa sih gue yang ditarget? Gue cuma orang biasa, bukan orang kaya." Singkat cerita, Rifki sampai di rumahnya dan mengabarkan ke teman-teman bahwa dia sakit parah. Rifki sempat diperiksa ke dokter, tapi dokter tidak menemukan penyebabnya. Kemudian mereka mendengar cerita dari Teh Dea yang sebelumnya tinggal di kosan lama. Teh Dea mengatakan bahwa ibu kos itu pernah keguguran 2 kali. Sebelum pindah ke kosan baru, Teh Dea sudah pindah lebih dulu karena mengalami gangguan yang sama. 2 hari kemudian, Jajang mendapat 1 shift kerja bersama Wawan. Saat membuka ponselnya, banyak pesan masuk. Salah satunya dari Rifki, gurunya dan kakaknya yang meminta Jajang segera pulang karena kondisinya semakin parah. Jajang langsung pulang ke rumah tanpa pikir panjang. Di rumah, Jajang menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Mamanya berkata, "Besok kita ke Mang Aceng untuk ruqyah." Mamanya juga berkata pasrah, "Kalau memang takdir kamu meninggal dengan cara seperti ini, Mama ikhlas. Tapi kalau kamu bisa lepas, Mama minta jangan dendam, doakan mereka agar sadar." Jajang terkejut mendengar hal itu. Kemudian Jajang teringat bahwa Ibu Wawan pernah menyuruhnya datang. Ibu Wawan berkata, jiwanya sudah jauh di sana. Yang ada di sini cuma sebagian kecil saja. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Setelah menjalani ruqyah dan pengobatan, Jajang kembali bekerja. Sementara Rifki tidak berani bekerja lagi di daerah itu. Meski masih diganggu, Jajang mulai terbiasa. Namun pertanyaan yang belum terjawab hingga kini, akankah Jajang benar-benar lepas dari kutukan itu? Begitulah kisah Jajang dan teman-temannya yang hampir menjadi tumbal. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.